udah rekam. Jenis penelitian ini yang kemarin ya. Kalau kualitatif nanti berupa apa? Masih yang kemarin tuh. Ada macam kualitatif apa, kuantitatif masih ada yang seperti itu. Catatan Masih. Bentar bos. Gimana sih ini dirinya? tapi tidak dikira. Dari kagak. Yang paling belakang kemarin. Ini. Nah iya ini. Nanti di sini. Jadi metodologi itu isinya sama jenisnya. Jenisnya lo tulis. Penelitian ini menggunakan metode apa, misalnya kualitatif berupa apa nih? Berupa apa? Ini kan banyak nih. Pilih aja yang mana yang lu pakai. Gua nggak ngerti. Lu googling studi kasus tuh apaan, etnografi apaan, ada kok di Google tuh. Artinya masing-masing. Pokoknya yang penting gue dapat judul dah. Dapat ini semua. Pokoknya maksud gua Nanti gue cari. ini lu bisa cuma cari di Google nembel loh. Siap. Nanti lu tinggal gue kayaknya lebih cocok pakai yang mana, grounded theory kayaknya lebih cocok, enggak gue lebih cocok studi kasus misalnya. Siap Ya. Udah ini aja dulu. Yang kedua, habis jenis penelitiannya pastinya ya nggak apa-apa sih, pendekatan penelitian. Pendekatan ini lu baca aja dari segi apanya lu bahas, hukum, yuridis, normatif, misalnya lah apalah. Pendekatan Penelitian gue nggak tahu kalau dari PAI apaan, kalau gue taunya hukum kan. Pendekatan itu gue nggak tahu kalau misalnya kan nggak ada memang pendekatan. ya kalau kayak hukum kan bisa dari yuridis normatif atau apa kan, misalnya kalau di PAI gue nggak tahu. Lu cari aja dulu. Ada pokoknya. Ada. Siap. 3 sumber data dari mana, misalnya wawancara apa kan, jelasin situ. Kemudian teknik pengumpulan data. Sumber data ini berarti bisa lu tulis primernya misalnya dari wawancara bla 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 bla. Kemudian dari buku juga, kemudian teknik pengumpulan datanya misalnya dengan apa, kuesioner kayak, atau wawancara kayak, atau apa kayak. Siap. Pengumpulan data. Kemudian yang kelima ini metode atau teknik analisis data. Siap. Nah ini seru, ada gini gue mentok. Metode analisis data itu bacalah di Google banyak. Siap. Ada misalnya Pokoknya direduksi gampang. dulu data terus diapain. Udah bab 1 kelar. Nah, tinggal terakhir sistematika penulisan. Itu bab berapa tuh? Masih bab 1, sabar. Sistematika penulisan ini cuma bab 1 akan membahas tentang pendahuluan yang isinya bla 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 bla, bab 2 akan membahas tentang bla bla bla. Itu doang sistematika penulisan udah. Menceritakan ini ya. Jadi di sini jabarin bab 1 akan membahas tentang ini. Bab 2 penelitian ini akan bahas tentang ini. Bab 3 akan bahas tentang ini. Bab 4 Ini Siap. Udah, selesai bab 1. Oke, bab 2 judulnya. Gua nggak tahu apa judulnya. Iya kemarin kan lu bilang efektivitas. Nih gue ngikutin lo aja. Bab itu misalnya bab 2 itu misalnya Nih judul lo nih. pasti lo mau bahas apanya kemarin, efektivitasnya. Nih kemarin lu bilang masalah. Kata-kata. Nih tulisan lu nih. Judul babnya apa? Enggak, ini masalah bab 1 dong. Oh itu bukan masuk bab bab 2. 1. Enggak, ini kan tuh ada 5 pelajaran. Enggak, itu di bab 3. Ini bab 3. Lo mau ini contoh ya, maksud gua ini efektivitas bukan harga mati loh. Enggak, Bisa cari maksudnya apanya. yang penting gue dapet ginian dulu. Intinya kan yang lo mau teliti ini toh, benar kan? Nah, apanya yang lo mau teliti dari sini? Ini misalnya saran gua efektivitasnya. Iya. 1 Atau jam 5 pelajaran. terserah lo mau apanya. Ya, berarti bab 2 itu misalnya konsep. Nah, konsep misalnya ya efektivitas dalam ini, kalau misalnya efektivitas yang lu teliti ya, efektivitas dalam pendidikan misalnya. Atau misalnya boleh juga ini kalau garis miring, maksud gua bukan lu bener-bener tulis garis miring ya. Ya, pilih salah satu. Pendidikan agama misalnya, ini contoh lo ya. Siap. Ada satu apa, misalnya lu bahas tentang apa itu, misalnya pengertian Enggak, pendidikan. tulis. Jangan gitu-gitu. Mentok gua. Lu Kagak. biasanya kreatif juga. Waduh.
Bisa Itu pas ngarang, baca tiga disertasi Kalau makin puyeng gua. makin puyeng, berarti masih kurang baca lagi sampai lu mulai puyeng. Pengendian pengertian agama misalnya, apa sih pendidikan agama misalnya, Ya minimal ada patokan gitu lah. apa gua nggak tahu, gua bukan orang PAI cuy. Nah, kalau bingung kalau gua ini suruh kaitan baca. PAI ini apa sih contoh masuknya kemana? Kan kalau PAI itu kemarin gue dibaginya ke sejarah, Iya ke kayak fikih. gitu-gitu gua kagak tahu, gua beda-beda sama lu. Berarti bisa pakai ini juga berarti. Itu di bab 3-nya nanti. Ya udah lanjut bab 3 dulu deh. Siapa tahu nanti ambil jalan ketemu. Jadi ini kan pokoknya begitu ya. Pokoknya tentang teori-teori pendidikan dan harus ada tentang apa efektivitas. Kemarin Pengertian. efektivitas di bab berapa tuh? Bab 3. Bab 2 sorry. Oh iya tuh teori efektivitas tuh. Pengertian efektivitas, apalagi misalnya pandangan para apalah pakar atau apa, gua nggak tahu istilahnya di PAI tentang efektivitas. Oh, berarti pendapat tuh. Bisa masukin, udah kayak gitu. Bab 2 isinya tentang teori-teori ntar yang lu pakai buat nilai sesuatu yang ada di bab 3. Ah, Bagaimana nilainya di bab 4 di analisis itu. oh ya. Jadi gini, bab 1 itu kan cuma pendahuluan. Ah. Bab 2 itu teori-teori. Bedanya apa sih? Itu teknik pengumpulan data sama ini Sama analisis data. Teknik ngumpulin itu, lu ngumpulinnya gimana? Wawancara. Oh, Atau misalnya mungkin setelah itu dianalisa. ya analisanya pakai apa? Ada Oh, teknik reduksi dan lain-lain, googling lah itu. oh begitu. Cara lu nganalisa data pakai teknik apa? Gua Siap. nggak tahu kalau di PAI apaan. Iya, udah, Makanya pokoknya gua yang penting ada gua pak. kayak gua kagak bisa lah. Bukan, Gua nggak maksudnya tahu PAI patokan apaan. ininya aja yang penting. Soalnya di disertasi Beda itu, jurusan kagak nyambung. di disertasi lah, ini judulnya apa? Semua masuk nih. Saya jadi bingung. Memang gitu. Ini kan ya bab 2 misalnya konsep efektivitas dalam pendidikan agama misalnya. Hmm. Ini taruhlah ya contoh. Ini juga kalau lu pikir ada judul lain yang lebih bagus untuk bab 2 silahkan aja. Ya, Oh sorry, ini huruf besar semua ya kalau judul bab. ya, yang kayak ini kan. Kalau subbab, ini namanya subbab, nah, baru gedenya di Depan. depannya doang. Sorry tadi gue lupa. Bab 3 baru tuh tentang metode lu. Kalau di sekitar itu spasi nggak sih? Tempat Di sekitar spasi. spasi. Kalau tidak spasi itu kalau dia kata kerja misalnya Hmm. dipukul, ditendang, dimakan. Oh itu nggak spasi. Ya terus Bab 3 ya tentang metode lu apa gitu. ini kan ada Al-Quran nih, Rip. Kalau Al-Quran, Contoh ya misalnya Al-Hadis. sorry cukup besar, gambaran umum. Ini kalau kuali lo ya, kalau kuanti di sini harus metodologi penelitian di bab 3. Wih, pokoknya yang penting gue dapat. Itu metodologi pindah dari sini, dari bab 1 ke sini. Ini kan masalahnya dari review kemarin harus ada. Ini suruh kuanti. Bukan, maksudnya review kemarin. Ibarat kan gue minta review sama lo. Ada apa namanya? Perubahan tuh apa namanya? Setelah lo Revisi. cerita revisi. Jadi ini harus ada bukti revisinya. Lah gue mentok di nyusun ginian. Outline. Nah, Ini kalau lo kuanti ini metodologi take out dari bab 1 pindahin bab 3. Kalau kuanti. siap. Tapi kalau kuali enggak. Lu keburu masuk. Gambaran umum tentang apa? Metode apa sih namanya? Diniat. Tulisannya gimana? Rip. Gua nggak tahu. Ini udah 16 jilid, Rip. Ya udah kan lu yang tahu, masa lu suruh gua isinya apa bab 3 gua mana tahu tentang metode lu. Ini contoh, ini gua kasih 2 opsi dah, gambaran Ya, siap. umum. Bisa lagi juga data lain yang sering dipakai tuh. Gue mentok di judul yang kayak gini nih, Rip. Misal di ini. Itu kan akhirnya gue puyeng tuh. Langsung ke nah ini kayak gini. Tuh, kosong kan? Ya, jadi kosongin dibuat lah. Nggak, cara ngambilnya dari mana sih yang kayak gini? Hah? Cara ngambil. Apanya? Ini kan bab 2. Heeh. Ini namanya apa? Subjudul. Subjudul. Nah, Enggak, sorry kok subjudul bab, judul bab. nah, judul bab tuh
Gue mentok tuh kosong semua. Ya lu kalau masih kurang baca pasti lu kagak tahu kata-kata apa yang sering dipakai di judul tiap bab. Makanya Ya, gue karena- suruh lu banyak baca. Karena pas gue baca dia judul apa tuh, terus pas kesininya udah beda pembahasan. Ya iyalah, nggak mungkin sama kan. Kalau sama namanya berarti Nah, kadang disertasi kadang lu nggak ada keterkaitan sama yang di atas. atas mana? Itu yang gue kirim tuh, yang disertasi. Ya di bab 1 yang nggak mungkin sama judulnya dengan bab 2 lah. Nggak, maksudnya keterkaitannya itu. Nih contoh ya, dari mana gue tahu sering pakai bahasa konsep? Karena gue sering baca disertasi, tesis, skripsi. Nah, makanya gue ke lu biar Kalau lu lu kagak mau baca, lu nggak bakal tahu ini apa yang harus lu tulis di sini. siap. Ya bahasa apa lagi yang sering pakai? Teori, Sama aja, teori konsep. teori efektivitas dalam bisa, atau konsep efektivitas bisa, Rumus tuh bisa sama. cuma nanti lebih ke kuantin. Oh. Udah, yang penting gue dapet ginian nih. Ada misalnya udah gitulah, pokoknya selalu. taruhlah bab 3 gambaran umum tentang metode diniat, atau gue kasih opsi lagi ini garis miring ya. Soalnya praktik metode kok jadi huruf kecil sih. Praktik metode diniat di mana Nah ya, gue nggak tahu. siap. Nah, udah tinggal bikin sub-subnya, misalnya 1 pengertian metode diniat, 2 apalagi apa aja yang dipelajari, misalnya 3 sejarahnya kayak apa, Apa yang dipelajari sejarah? pengertian misalnya, apalagi misalnya sejarah. Apalagi Apa tadi? nggak tahu, apalagi misalnya Nggak, tadi yang lo apa omongin, itu yang tadi lo omongin keren. apa saja yang dipelajari. Oh iya, apa saja yang dipelajari. Kalau berapa jam termasuk nggak? Bisa lah, itu bisa masuk, bisa lu jabarin semua di sini tentang metode pengajarannya misalnya. Oh, metode pengajaran bahasanya. Nah, kayak gini-gini Rip. 4 Kan lu udah Bagaimana? terbiasa. bagaimana prakteknya udah. Ya, sip. Tapi kalau lu udah pakai bahasa praktik sini, jangan muncul lagi di sini praktik, harus cari bahasa lain. Karena nggak boleh judul bab dan judul subbab itu sama. Oh ya, sip. Jadi kalau misalnya lu pakai di sini gambaran umum, di sini boleh lu pakai praktik metode diniat di mana. Oh, berarti ini boleh nih gambaran umum. Bisa kan lah, boleh. Pengertian sejarah, apalagi misalnya profil singkat apa bisa. Siap. Profil singkat, nah, apalah seralah, pokoknya 5 tinggal gua nggak tahu isi metode lu bagaimana. Ya, pokoknya yang penting gua ada Udah, isi praktik gininya nih. udah selesai. Terus 4. Udah 4 Nah, yang penting gini doang, Rip. analisis apa? Selebihnya nanti gua kembangin. Contoh misalnya efektivitas ya. Keren. Kenapa biasa huruf kecil sih? Huruf gede. Ingat, pokoknya judul bab huruf gede. Efektivitas apa tadi? Metode diniat. Apa lu Gimana? tulisannya? Udah. Udah tinggal apa ini di sini mah gua nggak bisa tahu karena di sini Nggak, contohnya apa contoh? Yang kalau dihukum. apaan? Kalau satu misal kalau hukum ya kesesuaian bla 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 bla. Nah, aja kesesuaian dah. Biar gue ngarang nanti. Yang penting ada kata depannya, Rip. Masa dengan undang-undang. Ya enggak lah, pasti kesesuaian antara program ini dengan ini. Iya gitu aja. Kesesuaian misalnya. Cuman judul depannya itu ada depannya apa? Ya ini dari mana gue dapat depannya? Karena gue banyak baca. Kalau lo kagak mau baca. Maka gue perlu bantuan lo depan-depannya aja. Kesesuaian metode. Nanti gue yang ngarang. Apa kesesuaian? Udah lo nggak usah mikir ini Gua kagak depannya. tahu lah kalau PNI. Enggak, depannya aja depannya. Misal kesesuaian. Terus kalau ini apa? Misalnya apa? Biar ada 3 dah. Nggak harus 3, 2 pun jadi sebenarnya. Ya udah 2, satu lagi. Di sini kan sesuai dengan lo bikin rumusan masalah berapa ya? Rumusan masalah tadi di bab 3. Bab 1. Oh, bab 1. Mana sih? Nih. Rumusan masalah. Ini ada berapa? Di sini jangan over. Ibarat kata lu sakit 2, ke dokter kasih obat 2. Kalau dikasih obat 3 namanya overdosis. Berarti ngulang judulnya dia dong. Hah?
ngulang yang di Enggak, situ. di bab di sini perumusan masalah kan nanti bentuknya pertanyaan. Mm-mm. Pertanyaan ini bagaimana supaya lu dapat jawabannya dianalisa di bab 4. Oh gitu. Bab 4 ini analisanya apa sih yang dianalisa? Bab 3 ini dianalisa. Pakai apa analisanya? Pakai teori-teori yang ada di bab 2. Kaitan. Terus bab 5. Kalau lu baca sekilas bisa nggak? Kagak. Teori umum. Kagak, gua kagak ada gambaran. Nggak, gimana muncul ceritanya. teori baru. Kagak Contoh. bisa gila lu. Ngaco. Kagak bisa. Ya udah, terus. Ya bab 5. Kagak bisa, gila lu suruh gua belajar PAI sehari. Kesesuaian apa misalnya? Ini kalau undang-undang ntar nggak nyambung lah. Nggak apa-apa, Tanya. maksudnya depannya aja. Kesesuaian apa ya lah? Kesesuaian metode diniat dengan Ya, maksudnya teori depan. apa di sini? Teori efektivitas namanya. Oh Atau gitu. tingkat efektivitas. Tingkat efektivitas. Apalah, pokoknya ini ngarang. Siap. Ini nggak bisa gua kasih sekarang. Kenapa? Ini harus sesuaikan dengan rumusan masalah. Di sini lu rumuskan ada berapa masalah yang lu mau teliti. Nih, Hmm. ada 2 pertanyaan, dua poin bentuknya pertanyaannya. Nah, itu berarti di sini minimal 2 poin itu yang lu teliti. Kalau di sini ada 3, di sini juga 3. Di sini ada 4. Perumusan di sini 4. Ya, siap. Udah. Bab 5. Bab 5. Bab 5 mah judulnya sama. Penutup. Terus saran ya. 1 terbagi 2 dia dong. Satu apa? Kok gua jadi A 1 2 3 4 C D. A B C D E dan seterusnya. Dan juga A B C. Sini penutup A. Kesimpulan ini di sinilah yang diharapkan lu sudah ada teori baru di sini. Apa kesimpulan ada berapa poin dibutuhkan tergantung sesuaikan dengan berapa pertanyaan di perumusan masalah. Oke. Nah, itunya penjelasannya. Kalau di sini ada 3 lo buat, di sini wajib ada 3 kesimpulan. 3 hal yang disimpulkan. Kalau di sini ada 2, di sini juga. Oke. Siap. Kayaknya gue neliti tentang contohlah hukum ekonomi syariah deh. Gue bikin 2 misalnya. Ambillah yang paling gampang lah, standar skripsi aja deh. Apakah misalnya perumusan masalah, apakah akad mudharabah di perbankan syariah di Indonesia sudah sesuai syariah atau sudah sesuai fikih muamalat ya, lebih gampang sesuai dengan fikih muamalat. 2, apakah apakah praktek akad mudharabah di perbankan syariah sudah sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. Nah, 2 itu kan berarti ntar jawabannya di kesimpulan gua analisis. Yang gua analisis 2 itu nanti di bab 5. Siap. Kalau judulnya kayak tadi misalnya, berarti yang bab 5 ini hanya 2 masalah itu yang gue bahas. Nanti kesimpulannya pun 2. Bla 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 dapat disimpulkan bahwa 1, praktek mudharabah di Indonesia, di perbankan syariah di Indonesia sudah sesuai dengan fikih muamalat atau belum sesuai. Hal ini buktikan dari jelasin. 2, praktek akad mudharabah di perbankan syariah sudah atau belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kalau riswah gimana riswah? Kalau dibikin kayak gitu tadi. Hah? Kalau dibikin kayak tadi. Anjing mau diteliti riswah udah jelas haramnya, ngapain lu teliti? Oh. Jadi kalau yang kenapa meneliti riswah? Karena karena saat ini banyak praktek riswah. Nah, itu namanya masalah yang ngada-ngada. Yang udah jelas haramnya ngapain teliti? Sama kayak meneliti tentang riba. Kenapa? Saat ini banyak yang melakukan riba. Riba udah jelas haramnya, ngapain teliti? Sama kayak meneliti apa, zina. Kenapa saat ini banyak zina? Udah jelas haramnya, ngapain teliti? Siap. Yang belum jelas itu hukumnya, belum jelas prakteknya, ada kesesuaian tidak sesuai antara teori dan praktek yang berlaku, itu yang perlu teliti. Ya. Oke, riswah. Karena ini penelitian ini perlu meneliti apakah riswah benar-benar haram, ngapain lu teliti? Itu maksudnya. Ya udah, makasih banyak. Kesimpulan, saya kan dengan perumusan masalah berapa? Pokoknya gini,
Ingat aja gambarannya, ibarat kata lu ke dokter, sakit 2 dikasih obat 2, sakit 3 kasih 3, sakit 4 kasih 4. Kalau sakit 2 dikasih obat 4, tandanya overdosis kan gitulah kasarnya. Rumusan gitu. masalah hasilnya di bab 4. Bab 4. Siap. Bukan hasilnya, analisisnya. Analisis ya maksudnya. Analisis. Rumusan masalah. Nah, di kesimpulan inilah. Nah, yang B pasti saran. Itu sarannya siapa, Rip? Lu Oh, jadi saya nyaranin kepada siapa? Misalnya 1 kepada pemerintah disarankan begini. Oh, Pemerintah begini. mana? Pusat, daerah mana? 2 kepada Menteri Pendidikan misalnya bla bla bla. Berarti kita harus 3, ke itu dong, kayak Depot Ikro gitu. ya yang nggak harus kemana-mana. Lu pokoknya setelah neliti ini, Hah? apa yang menurut lu perlu diperbaiki, entah di peraturan yang ada atau justru di metode diniatnya ini atau di mana. Walaupun nggak ada realisasi nggak apa-apa ya. Itu kan ini udah saran. Oh, saran. Siap. Oke, Rip, makasih. Nah, Subhanahu wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Mudah-mudahan Sarip sekeluarga besarnya sehat terus. sama-sama. Jasanya banyak nih. Makasih ya. Gitu ya. Oke, audiens, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum.